Ya, sahabat Arisalah dan sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada. Nah, masih tentang virus corona, di Indonesia itu ada kulinernya ekstrim, Dok. Nah, salah satunya mereka mengkonsumsi atau masak kelelawar di sate, kemudian ada juga di sup, bahkan ada juga di bacem seperti itu, kodok, ular, dan sebagainya. Nah, sebenarnya dari sisi medis ini, apakah memang di tubuh mereka itu ada virus itu atau bagaimana, Dok? Baik, sahabat keluarga muslim ya yang kami banggakan, kalau berbicara mengenai kuliner-kuliner ekstrim, ini dari namanya saja ekstrim. Artinya ini bukan makanan manusia normal. Jadi prinsip kita seperti itu. Hmm, Kalau dia ekstrim berarti ini bukan makanan manusia normal pada iya. umumnya. Ini siapa yang makan? Ya yang di luar normal berarti. Kita bukan katakan dia Hmm, apa ya? Ya ini tidak biasa. Dan oke. kalau kita sebagai kaum muslimin, Hmm, em, ini juga diminta, ada perintah untuk memilih jenis makanan. iya. Daging yang halal saja, Hmm. tapi kalau itu masaknya kurang baik, ataupun cara mendapatkannya tidak baik, ini juga menjadi tidak memberikan manfaat kepada kita. Bahkan ini membahayakan, bahkan ini justru bisa memberikan dampak psikologis juga Oke, bagi tubuh walaupun kita. itu eh, Walaupun daging yang haram, yang dagingnya halal yang maksudnya. halal, yang baik tapi tidak halal seperti itu, Dok ya. Ya, cara Kemudian mendapatnya tidak halal, misalnya seperti ayam ini kan baik, tapi baik, kalau halal, hasil curian ini tentunya dilarang juga dalam dilarang Islam juga. seperti itu. Berarti ini ada kaitannya juga imbasnya ke kesehatan kita seperti itu mungkin, Dok ya. Ya, Dan benar. sesuatu yang halal juga ini yang banyak, yang halal tapi tidak baik bagi tubuh kita kan seperti itu, Ya, Dok. benar. Mungkin salah satunya seperti kelawar tadi, Dok ya. Nah, Hmm. kalau kelelawar, Mm-mm. ini dalam agama Islam memang dilarang ya, karena dia termasuk Mm-mm. hewan yang dilarang untuk dibunuh, Iya. sehingga ini eh, memang bukan makanan. Oke, berarti jelas, Dok ya, bukan termasuk dalam kategori halal, bukan juga dalam kategori yang baik, berarti seperti Ya. itu, Dok. Kalau Oke. yang sudah haram, Mm-mm. pasti ini tidak baik. Betul. Oke. Tapi kalau yang halal, belum tentu ini tidak baik. Betul. Belum tentu juga baik. Oke. Ada yang haram, mungkin bukan zatnya yang haram, Dok ya, mungkin cara pendapatkannya, maksudnya Iya, seperti benar. dicuri misalnya, tentunya ini juga tidak halal jatuhnya kan seperti itu, Dok. Iya. Oke. Nah, berarti termasuk kelelawar, kemudian hewan-hewan buas yang lainnya, memang ini sesuatu hal yang tidak lazim, Dok ya, untuk dimakan. Tentunya Mm-mm. sesuatu yang dilarang dalam agama itu pasti kalaupun dari sisi medis belum menemukan bahayanya, ini tentunya ada seperti itu, Dok ya. Dokter sendiri bagaimana menanggapnya, Dok? Ya, kalau dikatakan kemungkinan Hmm. ada. Karena di Cina ini didapati kasus seperti itu. Mm-mm. Coronavirus ini ada Ya. dijumpai menyebar dari kelelawar. Mm-mm. Oke. Itu dugaan seperti itu karena sebagian besar kasus yang terjadi di Cina, orang yang menderita itu memiliki riwayat kuliner yang ekstrim. Oke, berarti ini kemungkinannya ini semakin kuat berarti, Dok ya, Ya, bahwasanya kalau kita lihat dari sisi agama ini emang dilarang juga seperti itu. Walaupun di Indonesia kita melihat seperti yang saya sampaikan tadi di Jogja itu sudah lama turun menurun. Nah, mungkin ini kita kesampingkan dulu dari sisi agamanya, Dok ya. mm, Nah, dari sisi kesehatannya juga, ini mereka tidak ada bermasalah seperti itu. Apakah ini ada kaitannya dengan cara memasak mereka mungkin berbeda dengan yang ada di Cina seperti itu? Atau gimana, Dok? eh, baik. Nah, em, jenis virus corona sebenarnya termasuk jenis virus yang lemah. Artinya apa? Dia sangat mudah untuk kita jadikan tidak aktif, tidak bisa dia menginfeksi. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai prinsip-prinsip dalam pencegahan penyebaran coronavirus. Apa saja sifat lemah dari coronavirus ini? Nah, yang pertama, virus ini tidak tahan pada suhu tinggi. Pada suhu 56 derajat Celcius saja, Mm-mm. uh, selama 30 menit, virusnya sudah KO.
Oke. Nah, apalagi kalau kita memasak makanan, misalnya kita rebus air sampai mendidih gitu, kita masak. Ini otomatis virusnya ya langsung mati. Nggak bisa lagi dia untuk aktif. Kemudian yang kedua, virus ini juga tidak tahan dengan alkohol. Jadi misalnya kita mencuci tangan dengan hand sanitizer, cairan pencuci tangan yang mengandung alkohol minimal 60% itu virusnya sudah lewat, udah mati. Oke. Jadi begitu ini sebenarnya begitu mudah untuk dilemahkan jenis coronavirus ini. Oke. Nah, berarti mungkin kalau bukan karena cara memasak, mungkin kalau sudah dimasak tadi ini mungkin sudah aman seperti itu, Dok ya. Mungkin ada seperti misalnya yang memelihara atau yang menjualnya, berarti ini lewat kontak sentuhan. Ini berarti bisa juga dari kelelawar ke manusia seperti itu, Dok, atau gimana? Ya, dicurigai seperti itu. Oke. Ada kontak manusia dengan Mm-mm. hewan tersebut. Mm-mm. Bisa jadi mungkin ini hanya hewan peliharaan, bukan kulinernya. Mm-mm. Namun hewan tersebut membawa virus corona tersebut. Sehingga karena ada kontak yang intens, Mm-mm. kebetulan daya tahan lemah, Ya. sehingga terjadilah ini infeksi virus corona. Oke, berarti ini ada kaitannya juga dengan lemahnya daya tahan tubuh kita seperti itu, Dok ya. Karena Ya, dokter benar. menyampaikan sebenarnya virus ini sangat lemah dan mudah dimatikan seperti itu. Tapi kita melihat di sekarang virus ini monster yang sangat luar biasa sekali dan menakutkan seperti itu, Dok. Nah, setelah terinfeksi, ini apakah apa namanya, Dok, sampai ada komplikasi seperti itu? Karena tadi dokter sampaikan gejalanya itu hanya seperti demam biasa, kemudian batuk, flu dan sebagainya. Tapi ada juga kasus sampai 170 orang yang meninggal seperti itu. Apakah ini menunjukkan setelah terinfeksi virus ini mengakibatkan komplikasi penyakit yang serius seperti itu? Ya, jenis virus corona ini sebenarnya kalau menginfeksi manusia, dia dapat sembuh sendiri. Ini termasuk jenis seperti penyakit akibat virus yang lain ya. Penyakit yang bisa sembuh sendiri dengan sendirinya. Dengan izin Allah tentunya. Ya. Dalam kedokteran istilahnya self-limited disease. Nah, bagaimana kasus coronavirus ini dapat menimbulkan kematian? Sama seperti kasus MERS dan kasus SARS. Ini orang yang meninggal adalah orang-orang yang memiliki risiko tinggi. Siapa saja yang memiliki risiko tinggi? Nah, yang pertama itu orang yang memiliki riwayat penyakit berat sebelumnya. Misalnya ada penyakit jantung, ataupun penyakit paru, ataupun penyakit-penyakit berat yang lain. Ketika dia terinfeksi coronavirus, maka ini dampak bagi kesehatannya itu sangat berat. Misalnya dia sudah ada sakit jantung sebelumnya, lalu terkena coronavirus. Nah, dia akan sesak napas. Sesak napasnya itu lebih berat. Karena parunya dan karena jantungnya sekalian. Meninggallah dia. Ataupun penyakit-penyakit yang lain. Kemudian yang risiko tinggi juga selanjutnya adalah anak-anak. Nah, anak-anak ini karena daya tahannya masih belum begitu berkembang baik, ini memiliki risiko kematian lebih tinggi dibandingkan orang dewasa yang sudah relatif baik daya tahannya. Kemudian ibu-ibu hamil ini juga orang yang memiliki risiko tinggi karena daya tahannya itu jauh berkurang dibandingkan ketika tidak hamil. Dan yang terakhir, kelompok risiko tinggi terakhir adalah orang-orang yang memiliki masalah imunodefisiensi atau penurunan daya tahan biasanya karena penyakit HIV ataupun mungkin sedang dalam proses pengobatan kanker. Nah, ini kan adalah orang-orang yang mengalami penurunan daya tahan tubuh. Nah, orang-orang seperti ini ketika terkena virus corona, maka dia akan lebih berat dan lebih berisiko untuk terjadi kematian.
Oke, berarti mungkin data dari 170 orang yang meninggal ini kemungkinan ini adalah orang-orang yang seperti dokter sampaikan dok ya, yang punya Ya, riwayat penyakit yang sudah kronis seperti itu atau bagi mereka yang ibu hamil, anak-anak dan lansia ini bisa juga termasuk lansia dok juga. ya. Mm. Oke, ya baik dok nanti kita akan tanyakan kembali bagaimana cara perawatan terhadap pasien yang sudah terjangkit coronavirus seperti itu. Sahabat kaum muslim jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan berikut ini.